Ida adalah seorang mahasiswi semester 1. Ia mengalami permasalahan kurang percaya diri ketika tampil di depan kelas. Ida selalu merasa gemetar dan gugup ketika ia berbicara di depan kelas. Karena bingung bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ia hadapi saat ini, maka Ida datang kepada konselor untuk membantunya memecahkan masalahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk. Tadi kesini sendirian, Mbak? Iya, tadi sih dianterin sama temen Bu. Tapi temannya saya suruh pergi dulu, soalnya kan lama sih. Oh iya, ini diminum dulu biar tenang. Ya. Senang ya bisa bertemu dengan Mbak Ida. Ya. Bagaimana kabarnya, Mbak? Lagi agak tidak baik sih Bu. Sebenarnya kesini juga mau cerita sama Ibu. Mungkin Ibu bisa ngasih solusi buat saya. Kenapa kabarnya kok tidak baik? Sambil gak apa-apa ya Bu ya. Iya. Jadi gini Bu, saya tuh sebenarnya, tapi ini bisa jaga rahasia apa tidak Bu? Iya, ini akan terjaga kerahasiaannya. Di sini Mbak Ida bisa bercerita dengan tenang. Ya, jadi gini Bu, sebenarnya saya tuh ngerasa gimana ya, aneh gitu Bu. Setiap saya kayak di depan umum, contohnya seperti saat presentasi Bu, kayak pas presentasi makalah gitu, di depan teman-teman sama di depan dosen itu saya ngerasa malu gitu Bu, grogi, sampai kadang itu waktu presentasi kan ditanya sama teman-teman, jadi nggak bisa jawab gitu Bu, kayak kagok, kayak au gitu, kayak mau ngomong sebenarnya bisa jawab tapi jadi kayak jawab enggak, takut nanti salah gitu. Lalu bagaimana perasaan Mbak Ida? Perasaannya ya sebenarnya saya pengen nggak kayak gitu Bu. Maksudnya saya ya pengen cari solusi supaya saya nggak pemalu gitu terus, nggak minder terus gitu Bu. Apa yang membuat Mbak Ida minder? Pasti kan ada latar belakangnya kenapa gitu. Biasanya tuh saya tuh kayak gitu, biasanya kalau di depan umum ngomong gitu Bu, saya tuh takut kalau dilihat orang, apalagi kayak gini tatap mata gitu, saya takut kayak gitu. Terus kalau ada yang bilang kayak seolah-olah kayak ada yang ngomong nanti kamu salah gitu Bu. Berarti Mbak Ida ini kurang percaya diri ya terhadap diri sendiri. Terus apa yang biasanya Mbak Ida sehari-hari itu gimana kalau dalam proses perkuliahan, presentasi? Ya itu tadi Bu, kalau apalagi kalau ngerasa kayak belum siap gitu Bu pas presentasi, jadi tambah gak percaya diri, gak bisa kayak teman-teman yang lain gitu Bu. Yang lain kan bisa ngomong gini di depan umum, saya gak bisa gitu. Oh, jadi gitu. Mungkin perasaan Mbak Ida tuh kalau presentasi atau menjawab pertanyaan dari dosen itu harus benar gitu ya, sempurna. Yang padahal kalau dalam proses kayak presentasi gitu, yang penting kita kan berani dulu, entah jawaban itu benar atau salah itu belakangan. Yang penting kita harus berani dulu menyampaikan pendapat kita gitu. Jadi yang pertama harus dari dalam diri sendiri ya Bu ya, berarti harus menanamkan berani.
dan nggak takut salah gitu Bu. Ya. Gitu. Ntar biasanya kan kalau berani itu kan biasanya ada penilaian sendiri dari dosen, kemudian dari pendapat-pendapat, ntar juga kita dinilai dari dosen. Yang penting kita bisa mengutarakan pendapat meskipun itu salah, kalau bisa ya benar dan masuk akal kayak gitu. Mungkin selama ini Mbak Ida kalau dalam kelas mungkin sudah bisa menanamkan itu ketika ditanya atau masih diam atau bisanya menyuarakan pendapatnya. Iya, sebenarnya saya sih sudah mencoba Bu. Kan dari ini kan saya nggak percaya diri dari dulu. Nah, saya sudah berusaha tiap presentasi kok gini ya. Terus saya berusaha gimana caranya saya tetap bisa gimana ya Bu? Kayak lebih peningkatan gitu loh. Masa dari presentasi yang pertama nggak pede, yang kedua nggak pede lagi gitu. Jadi saya berusaha dengan saya membaca makalah itu lebih dalam materinya biar saya lebih bisa percaya diri waktu ditanya gitu. Ya mungkin kalau pertama-tama sih nggak pede ya nggak masalah ya. Tapi kalau buat seterusnya tuh ya kita harus belajar. Namanya juga hidup kan kita ada proses. Ya kita sebagai mahasiswi ya kita juga harus bisa menanamkan sikap percaya diri di depan umum gitu. Jadi gitu Bu. Jadi apa yang saya alami ini wajar apa tidak ya Bu ya? Ya mungkin tuh wajar sih ya, terutama bagi mahasiswa baru biasanya tuh sikap percaya dirinya itu dia kurang. Ya mungkin dia belum begitu mengenal temannya atau masih belum beradaptasinya tuh kurang gitu. Jadi sikap percaya dirinya itu nggak begitu menonjol. Jadi menurut Ibu apa mungkin seiring berjalannya waktu saya bisa lebih percaya diri? Ya itu bisa jadi ya kamu bisa melatih diri ya di kos atau di rumah. Mbaknya nih ngekos atau ngekos? Mondok itu. Ngekos. Ya mungkin bisa latihan lah di depan kaca atau misalnya sebelum presentasi Mbaknya harus juga belajar dulu mempersiapkan materi yang apa dipresentasikan biar supaya di depan itu lancar, terus ditanya dosen juga bisa kayak gitu. Gitu. Jadi kalau teman-teman bilang kamu itu terlalu pemalu gini-gini, kamu tuh aneh, itu berarti salah ya Bu ya? Berarti wajar ya harusnya? Ya itu wajar. Omongan teman-temanku itu biarin saja. Yang penting kita harus ke depan menunjukkan kelebihan kita tuh bisa, yakin harus bisa gitu. Gitu. Gimana Mbak, masih ada yang mengganjal atau masih ada masalah yang ingin diungkapkan lagi? Enggak sih Bu, udah. Makasih banget tadi udah mau dengerin curhatan saya, sudah mau ngasih solusi. Jadi sekarang saya ngerasa nggak begitu ngerasa jadi orang yang aneh gitu karena gara-gara nggak pede di depan umum gitu. Jadi saya sekarang percaya kalau saya mungkin bisa, pasti bisa menjadi lebih baik lagi dan percaya diri lagi. Ya kan semuanya tuh ada prosesnya Mbak. Ya gitu. Udah, jadi Mbak Ida udah tahu ya yang akan dilakukan buat kedepannya. Ya udah, ini waktunya kan sudah 20 menit buat konseling. Apakah Mbak Ida udah yakin dengan tadi solusi yang saya berikan dan yang kami jelaskan? Sudah. Ya jadi nanti saya juga mau ada acara juga Bu. Ya Saya mohon pamit dulu nggih Bu. Ya. Makasih Mbak udah meluangkan waktunya.